Saya sebagai dokter, sebagai tenaga medis, sebagai profesional, saya akan ngomong based on science. Nah, saya pernah bahas juga sebenarnya based on science, ya, seseorang itu dianggap matang untuk menikah kalau pria itu di usia 25 tahun. Kalau wanita di usia di atas 21 tahun. Kenapa? Ada why-nya nih. Kalau secara psikologis, memang wanita itu akan lebih cepat dewasa. Jadi 21 tahun itu dianggap sudah dewasa. Yang kedua, secara anatomis memang organ reproduksinya. Contohnya pada wanita. Pada wanita itu ada penelitian yang bilang bahwa kalau seseorang melakukan hubungan seks di bawah 21 tahun, pertama kali dan hamil, resiko terkena kanker serviksnya lebih besar dibandingkan pada wanita yang melakukan hubungan seks di atas 21 tahun. Gampangnya adalah bahwa organnya itu belum matang, terus selalu melakukan seks, akhirnya menjadilah kanker serviks. Tapi memang ini nggak pada semua orang ya. Kan resikonya meningkat, artinya ya pada orang-orang tertentu itu bisa menjadi kanker serviks gitu. Kita itu kan di Indonesia, dan di Indonesia pasti teman-teman udah tahu ya kalau memang sudah ada batas usianya. Kalau nggak salah perempuan itu 18 atau 19, laki-laki itu 21. Nah, kalau dari psikologi sendiri, jadi ada satu teori nih, namanya teori perkembangan psikososial. Dan di teori ini untuk tahapan yang memang harus mencapai intimasi itu adalah antara usia 21 sampai 39 gitu. Jadi itu biasanya artinya setelah selesai ya masa remajanya, setelah misalnya mengetahui nih diri dia itu siapa, baru akhirnya tugas perkembangan selanjutnya itu ya mencoba mencari keintiman dengan orang lain gitu. Jadi 21 sampai 39 sih usianya. Kalau dari psikologinya, yang jelas memang kalau dari tahapan perkembangannya usia 19 tahun itu masih belum, tugas perkembangannya itu masih belum untuk intimasi gitu ya. Jadi itu dari tahapan psikologinya. Lalu terkait juga dengan dari berbagai hal yang sudah kita diskusikan tadi terkait dengan kesiapan, baik itu kesiapan fisik, kesiapan mental, kesehatan finansial, kesehatan emosi juga. Terkadang anak-anak remaja kan masih banyak yang labil, masih banyak yang suka uring-uringan atau mungkin mengekspresikan emosinya masih belum efektif gitu. Jadi menurutku usia 19 itu mungkin ya, tapi pasti ada ya outlier gitu ya. Tapi secara umum menurutku 19 itu masih adalah waktu di mana individu itu harus benar-benar tahu dirinya dia siapa, lebih harus mengembangkan dirinya dia lagi. Dan itu wajar banget kalau memang itu belum maksudnya itu harus masih dilalui ya, karena memang sesuai dengan perkembangannya seperti itu. Dan yang mungkin kita sekarang dengar tuh namanya puber kedua. Nah, walaupun emang di psikologi tuh nggak ada ya terminologi puber kedua, tapi menurutku itu bisa saja terjadi karena waktu dulu itu ya mereka belum selesai dengan dirinya sendiri, tapi mungkin gara-gara situasi akhirnya mereka harus mulai lebih dini dibandingkan yang seharusnya. Ya akhirnya nanti ada puber keduanya misalnya kayak gitu, dimana akhirnya ya waktu puber kedua itu ya jadi itu, oh ternyata tidak cocok nih, atau ternyata udah nggak sepaham lagi atau apapun yang seperti itu. Jadi menurutku salah satu hal yang bisa menyebabkan itu adalah itu, karena waktu memulainya itu belum siap dan belum paham betul gitu apa yang sebenarnya ingin dihadapi, dan ternyata waktu masuk itu malah dia kira kayak dijebak, wah ternyata nggak seindah yang di TV ya, atau nggak seindah yang di sosial media gitu. Karena kan memang sebenarnya membangun keluarga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang pasangan gitu ya, itu kan maksudnya once you're in it, you're going to be in it for life gitu. Dan itu kan komitmen yang luar biasa. Dan umumnya anak-anak remaja ini menurutku masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri untuk bisa mengemban tugas-tugas ini dan juga tanggung jawab dan komitmen ini dengan baik sih dan optimal.